Pengalaman ini saya alami waktu saya kerja di pegunungan di bawah kaki Gunung Merbabu sebagai penjaga hutan pinus, Bang, di agrowisata. Nah, awalnya saya bisa kerja di situ karena saya baru keluar dari kurir. Jadi sebelum kerja saya jadi kurir. Saya resign karena kontrak saya habis. Saya cari info ke temen. Ada temen ngasih tahu nih, Van mau nggak kerja di gunung? Saya masih bingung. Di gunung emang ada kerjaan di gunung? Ada, jaga hutan. Ah, yang bener. Oke, saya tanpa pikir panjang karena saya juga butuh buat kehidupan. Yaudah deh, saya coba deh. CV-nya kirim kemana? Itu CV-nya kirim di alamat MT Haryono, Bang, Semarang. Nah, oke lah, besok saya ke sana, ke Jalan MT Haryono, ketemulah sama ownernya Pak Agus namanya. Itu ownernya, nah saya interview lah. Pak Agus nggak tanya macam-macam, cuma tanya berani Van. Begitu doang. Saya tanya, Pak maaf, konteks dalam arti berani itu apa ya? Kok Bapak tanya berani atau enggaknya? Ya, satu, berani dengan alam. Karena di sana terkenal angker dan bekas tempat pesugihan. Yang kedua, warganya masih primitif. Jadi masih jarang ke kota. Jadi masih baper gitu, Bang. Ya Pak, insya Allah saya berani, saya coba. Oke, kalau berani besok naik ke Kopeng, nanti ketemu di sana, ketemu Andi. Oke. Oke Bang, besoknya saya berangkat ke Kopeng tuh jam 8 pagi. Dari Semarang itu sekitar 2-3 jam perjalanan lah. Saya berangkat naik motor, sampai sana itu jam 11 siang. Saya sampai Kopeng, masuk gerbangnya Bang. Gerbang agrowisata, itu kanan kiri pohon pinus Bang. Jadi naik ke pos penjaga itu hampir 1 kilo. Itu jalannya nanjak Bang, naik motor itu. Saya naik, saya lihat kanan kiri, nggak ada penerangan Bang. Saya lihat kok kalau malam gimana ya, saya pikirin gitu kan, nggak ada lampu. Udah saya naik ke atas, ke pos, ketemulah si Andi. Si Andi itu karyawan yang paling lama di situ Bang, dan itu warga asli sana. Saya kenalan, Mas saya Irfan, saya karyawan baru di sini, dari Pak Agus. Oh ya Mas, saya Andi. Datang semua nih Bang, 3. Andi, Dino, sama si Hanif. Jadi timnya di sana ada 3, tadi tambah saya 4 ya. Oke lah, kita briefing nih. Mas, di sini kerjanya 24 jam. Hah? Saya kaget Bang, kok 24 jam? Gimana ngaturnya Mas? Nah gini, makanya diatur baik-baik, 2 orang jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Kita gantian 2 orang jam 9 pagi sampai jam 9 malam, gitu aja Bang, pinter-pinter atur waktu aja. Oh yaudah deh. Nah kebetulan saya sama Andi kebagian malam Bang. Jam 9 malam. Itu hari pertama saya diajak keliling sama si Andi untuk lihat situasi lahan itu Bang. Itu luasnya 7 hektar Bang, pohon pinusnya. Oke lah, saya naik lagi ke atas. Nah, saya tanya Andi, ini kok semakin tinggi apa rumputnya? Gak apa-apa Mas, jalan aja kita. Saya perasaan udah gak enak Bang. Waktu saya jalan sama si Andi, itu hampir 1 jam saya jalan Bang, keliling hutan pinus. Saya ketemu nenek-nenek Bang, bawa kayu bakar. Nek, dari mana kok malam-malam bawa kayu bakar? Habis dari atas cu. Oh iya nih, hati-hati, saya jalan sama si Andi. Si Andi nggak komentar apa-apa Bang. Saya jalan sekitar 5 menit, saya lihat ke belakang. Nenek-nenek itu lari Bang, tapi kayak monyet larinya Bang. Hah? Saya lihat, astagfirullahaladzim. Di, kamu lihat ke belakang deh. Itu nenek-nenek kok larinya kayak monyet. Si Andi nggak lihat ke belakang Bang. Ada yang disembunyiin lah dari si Andi ini. Yaudah nggak Mas, jalan aja Mas, jangan diliatin. Kita jalan, nah itu mau mentok itu, balik Mas kita, karena di sana ada air terjun Cuntel Umbul Songo. Nah, air terjun Cuntel ini awal saya menjadi petaka nih Bang. Oke lah, kita pulang, turun lagi. Saya turun sama si Andi, saya naik lagi itu saya lihat jam 2 dini hari Bang. Saya naik sendiri, bawa senter, sampai di tempat tenda saya kontrol lah. Baru saya mau naik ke tempat tenda, ada suara cewek minta tolong Bang. Jelas banget Bang, tolong, tolong. Saya sautin, kenapa Mbak? Ini kan. Tapi nggak jawab, cuma minta tolong, tolong aja. Saya carilah sumber suaranya Bang. Saya pikir pendaki tersesat atau apa ini kan, atau kecelakaan. Saya cari sumber suaranya kok di tenda paling atas, sap paling atas Bang. Saya pelan-pelan, Mbak, tolong, tolong. Semakin dekat Bang suaranya Bang. Di kamar mandi umum di atas, kan ada 4 itu Bang. Di pintu ketiga. Nah jelas banget Bang, tolong, tolong. Saya ketok, Mbak kenapa? Tapi nggak jawab kenapa Mas. Tolong, cuma minta tolong aja.
Pak maaf saya buka ya, saya buka kamar mandinya bang, dengan gemeter tangan saya bang. Saya buka, itu ada cewek remaja SMP lah umurnya. Rambutnya panjang, dia lagi begini bang, lagi pegang lutut. Itu badannya biru bang, udah biru keunguan, kayak orang hipotermia. Mbak maaf kenapa mbak, ke kantor aja yuk, biar dapat penanganan pertama. Nggak jawab bang. Saya tanya terus nggak jawab. Akhirnya saya ambil keputusan, Mbak maaf saya bawa ke bawah ya. Saya pegang tangannya bang. Bener-bener dingin bang, kayak nggak ada darahnya. Saya angkat, dia mengadah ke saya bang. Gini, wajahnya rata bang. Ah, ah, ah. Saya langsung astagfirullah, maaf saya cuma kerja di sini, jangan ganggu saya. Saya cuma cari nafkah. Saya sambil mundur, saya lari ke turun bang. Itu jalan terjal bang. Lari turun ke Andi, cerita sama si Andi. Di, maaf, saya lihat penampakan di atas, digangguin. Apa mas? Tanya si Andi. Cewek, remaja lah SMP. Badannya biru semua, Di. Si Andi cerita bang. Oh, dulu mas, berapa tahun yang lalu ada satu keluarga nginep di sini. Nah, paginya kan pada mandi di kamar mandi umum. Si anaknya cewek itu tersengat aliran listrik. Tegangan tinggi water heater bang. Nah, meninggal di situ. Oh, masa iya, Di? Apalagi apa itu dia ya? Saya bilang gitu kan. Ya mungkin bang. Wah, aduh baru kerja dan begini nih saya. Nah, paginya jam 9, kita briefing lagi kan berlima jadinya bang. Saya, Andi, Dino, Hanif, si Era. Berlima. Kita atur lagi ini jadwal kerjanya. Nah, lebih enak, lebih simpel bang. Jadi berlima nih. Nah, jadi si Era, si Andi sama saya bertiga. Yang dua tetap pagi. Nah, waktu itu saya kebetulan dapat pagi bang. Itu hari Kamis jam 9 pagi 2019. Saya masih Era, masih Andi naik ke atas. Enak pemandangannya bang. Gunung Merbabu itu kelihatan jelas. Nah, tiba-tiba ada kakek-kakek dua orang yang habis motong rumput buat ternak. Mas, maaf. Saya lihat mayat mas. Loh, mayat di mana? Sana di kali. Saya mau babat rumput, saya lihat mayat mau di kali. Loh, mayatnya gimana pak? Jadi mayatnya katanya telungkup, masih ada kerilnya bang, tapi udah sisa tinggal tulang belulang. Ini mas lihat ke atas mas, bentar pak. Kalau kita lihat ke atas, polisi tanya, kita saksinya nanti. Kita panggil Pak Lurah aja, panggil kepala desa. Kita panggil bang, turun bang. Itu jam 10 kita turun ke kepala desa sampai jam 11 tuh. Lapor nih. Pak maaf, kata bapak ini lihat mayat pak di kali. Udah naik ke atas yuk. Saya, si Andi, si Era, bapak yang nyari rumput, sama Pak Lurah. Naik ke atas bang. Itu sampai sana tuh, habis zuhur, kita lihat longok ini bang. Itu ada sosok mayat bang. Cuma lagi dikerubungin monyet. Hah? Nah monyetnya ini, maaf ya bang, lagi makan sisa dagingnya si mati nih bang. Terus. Jadi lagi nyemilin bang. Monyetnya gede bang. Lagi nyemilin itu ada. Jadi dikerubungin. Kayak semut gitu bang. Tapi lagi nyemilin bang. Kelihatan jelas bang. Kaget lah Pak Lurah, langsung diusir, dilempar batu, kabur monyetnya. Saya bilang, Pak kok monyet makan daging manusia ya? Nggak tahu mas, mereka juga nggak tahu. Nggak lama tim SAR datang, polisi datang, itu beritanya ada mas. Diangkutlah sosok mayat itu. Ternyata itu warga asing mas, bule. Itu karena dia naik dari Tekelan. Nah di pos Tekelan itu 2 minggu nggak pulang-pulang mas, nggak turun-turun. Jadi kan ada list pendaki di setiap pos itu kan, nah itu dicariin nggak ketemu. Di pos Tekelan, di Selong nggak ketemu. Nah saya bilang sama mereka nih, mas kalau turun di saya nggak mungkin bisa, karena jalurnya nggak susah buat pendakin. Nah mungkin ini kesesat mau lewat jalurku. Nah dah kepleset atau apalah. Iya mas 2 minggu nggak pulang-pulang, nggak turun-turun, kita cari nggak ketemu. Dibawa lah itu bang mayatnya sama polisi sama tim SAR. Kita turun lagi tuh bang, asar kita turun, kita ngopi lah bang sama si Andi sama si Era, bikin kopi, ngerokok, kan nikmatin sore di kaki gunung kan indah ya bang. Itu ada pendaki bang, bajunya pendaki, bawa keril, bule bang.
turun. Dia nyapa kita bertiga bang. Excuse me, pakai bahasa Inggris. Kita cuma ya silahkan turun. Yang nge si Era. Mas Irfan, kamu ingat gak kayak realnya mayat tadi? Iya ingat. Tuh lihat. Kita bertiga nengok belakang bang. Baru nge kalau itu bule yang tadi ditemuin bang. Kita liatin, dia turun nih bang. Mau ke arah jalan keluar dari agrowisata. Gak lama dia balik badan. Dada bang, lambaikan tangan bang.